Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan sistem bilangan. Jadi, ini merupakan pertemuan pertama atau materi pertama pada mata kuliah sistem mikroprosesor. Jadi ini disampaikan di awal supaya nanti ada penyegaran di sana ya. Meskipun ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di elektronik digital atau rangkaian logika. Oke, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas harian kita dengan baik-baiknya. Oke, kita masuk ke sistem bilangan ya. Nah, kenapa kita belajar sistem bilangan di sini? Jadi, bagaimana yang kita ketahui bahwasanya manusia itu menggunakan basisnya adalah basis 10 di sini. Jadi, karena basisnya 10 berarti terdapat 10 simbol yang menunjukkan angkanya tadi. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Jadi ada 10 simbol yang berbeda. Nah, tapi kalau mesin untuk menyimbolkan 10 yang berbeda ini akan kesulitan di sana. Makanya didekati dengan biner. Biner itu berarti cuma ada dua kondisi yang mudah kalau dipakai di elektronik ya. Jadi ada sinyal atau tidak ada sinyal, ada tegangan atau tidak ada tegangan 0 dan 1. Kenapa namanya biner? Karena memang simbolnya cuma dua ini, 0 dan 1, tidak bisa lebih. Ini namanya biner 2. Jadi kalau 10 ada 0 sampai 9, kalau biner ada 0 dan 1. Dan 0 dan 1 ini nanti dikenal dengan istilah yang namanya bit. Kemudian satuan dari ukuran data di sini. Jadi kita kenal ada yang namanya bit. Bit itu berarti satu digit dari biner yaitu 0 atau 1 ya. Kemudian kalau byte gitu, jadi maksudnya ada 8 bit. Ada yang namanya nibble. Nah, nibble itu berarti setengah byte atau 4 bit. Kemudian ada word itu 2 byte atau 16 bit. Kemudian sejalan dengan perkembangan zaman ya, karena bilangan biner ini bisa bitnya bisa lebih banyak di sana. Bisa bisa 10, bisa 16 dan seterusnya. Maka muncul seperti kilobyte ya, K, kemudian ada megabyte, M ya, ada gigabyte, G, kemudian ada terabyte, T. Jadi kalau yang kilobyte 2/10. Kalau di kita kilo ya berarti 1000 ya. Kalau mega berarti 6000. Kalau megabyte itu adalah 2/20, gigabyte 2/30, terabyte 2/40. Jadi kalau kilobyte itu adalah kalau didesimalkan menjadi 1024 gitu. Kalau yang megabyte ya tidak 1 juta tapi ada bilangannya di belakangnya itu. Nah 2/20 tinggal dihitung nanti. Kemudian berkaitan dengan number atau bilangan di sini. Tiap sistem bilangan itu berasosiasi dengan basis atau yang namanya radik. Kemudian kalau basis bilangannya 10 berarti dia menggunakan radiknya adalah 10. Jika kalau basisnya R maka dia mempunyai kombinasi digit atau simbol sebanyak R ini. Jadi kalau biner berarti cuma ada 0 dan 1. Kalau desimal berarti ada 0 sampai dengan 9. Kalau R berarti R-1. Jadi kalau 10 min 1 berarti akhirnya 9. Kalau 2 berarti 2 min 1, 1, 0 dan 1 kalau biner ya. Nah makanya kalau basisnya 10 berarti R-nya tinggal dikurangi 10 kurangi 1 berarti 9. Nah kalau kita hitung ini ada 10. 1
Karena mulainya dari 0 berarti 9, nah 10 begitu ya. Kemudian kalau dinotasikan sesuai dengan posisinya, maka bilangan itu bisa dinotasikan seperti ini ya. N sama dengan ada A0, A1, A2 sampai dengan AN-1. Jadi mulainya dari titik ini. Kemudian dari titik atau tanda desimal ini, maka ke kanan berarti A-1, A-2 sampai dengan A-M. Ini pecahan, yang ini adalah integer. Ini bilangan bulat, yang ini adalah desimalnya atau angka belakang komanya itu ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah MSD, most significant digit, kemudian yang bagian kanan adalah LSD, bagian kiri MSD, bagian kanan LSD. Nah, kemudian bentuk ini ya, kalau dijabarkan ya, dalam bentuk polinominal akan bunyinya seperti ini ya. Jadi sum of product ini ya. Jadi penjumlahan dari perkalian. Gitu, lihat. I sama dengan min M sampai dengan N-1. Yang dijumlahkan apa? AI kali R pangkat I. Jadi R-nya tadi adalah apa? Basis bilangannya tadi ya, radik. Kemudian A-nya ini adalah digitnya ya. Jadi kalau nah seperti ini. Jadi mulainya dari tanda desimal ini ya. Bisa titik kalau digunakan Inggris ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya menggunakannya koma untuk tanda desimal. Nah, mulai dari ini kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, posisinya di sebelah sini. Jadi dari tanda desimal ke kiri maka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N-1. Jadi R-nya yang dipangkatkan ya. Bilangan bilangan basisnya. Kemudian mulai dari dari tanda desimal ini kanan mulainya adalah -1, -2 dan seterusnya sampai min M ini ya di sini. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Jadi saya punya bilangan desimal 3017,528. Kita lihat di sini. Posisi digitnya ini adalah yang D0, D1, D2, D3. Kemudian untuk angka di belakang komanya D-1, D-2, D-3 ini. Kita lihat di sini, kalau dirumuskan dalam bentuk polinomial berarti I sama dengan -3 ini, ada 3 digit di belakang. Kemudian N-1 untuk yang di atas ini. Jadi karena itu kita pakai 10, berarti di sini pengalinya 10. R-nya atau radiknya atau basisnya. Nah, tinggal masing-masing posisi ini dikalikan. Kita paling mudah mulai dari tanda koma ini. Jadi 7, 1, 0, 3. Kemudian dikalikan dengan 10, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kemudian dari tanda koma ke kanan ada 528. 528 pengalinya 10, -1, -2, kemudian -3 ini. Jadi ini juga nanti bisa diterapkan ketika kita ingin menghitung nilai dari biner, oktal, dan heksadesimal ini. Jadi banyak dipakai itu nanti adalah yang biner sama heksa ketika kita berhubungan dengan sistem digital termasuk di mikroprosesor ini. Jadi kalau sistem biner ya, unsigned itu berarti tanpa tanda ya, tidak ada tanda minus, tidak ada tanda plus, dianggap plus semua gitu ya. The binary number system ya. Basisnya adalah 2. Jadi pengalinya nanti 2. Digitnya ada 2 kemungkinan, ada 0 dan 1. Cuma 2 ini ya. Makanya ini yang paling mudah ketika kita membuatnya dalam bentuk elektronik ya. Jadi ada tegangan atau tidak, ada arus atau tidak. Karena kalau bilangannya lebih dari 2 akan susah ya. Kemudian digit ini 0 dan 1 itu nanti dinamakan dengan namanya bit. Nah, kita lihat kalau bilangan biner seperti ini. Tidak ada nilai 2 di sini. Angka 2 tidak ada. Maksimal adalah 1. 1, 0, 1, 0 sekian. Jadi bagian sebelah kiri ini
namanya MSB, most significant bit, sebelah kanan namanya LSB, least significant bit. Ini ada tanda komanya dengan titik ya. Nah, kalau kita hitung menggunakan atau kita rumuskan dalam polinomial tadi, maka bentuknya akan seperti ini. Ada di titiknya, bijinya kita dulu sini 1, 0, mulai dari, nah ini 1, 0, 1, kemudian dari tanda koma ke kanan 1, 0, 1, 1, kemudian 0 lagi, kemudian 1. Kemudian dari tanda koma ini kita bisa menuliskan pangkatnya, dua pangkatnya, 0, 2 pangkat 0, pangkat 1, 2, dan seterusnya sampai 5. Kemudian dari 0 turun ya, minus 1, minus 2, minus 3. Sehingga kalau kita hitung ya, perkaliannya ini masing-masing, kita dapatkan 32841 tambah 0,5 tambah 0125. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka kita mendapatkan nilai dari biner ini dalam desimal adalah 45,625. Nah, makanya kalau kita pakainya biner, maka dibutuhkan lebih banyak digit untuk membentuk angka desimal. Di 45 kita lihat di sini berapa digitnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sementara kalau desimal cuma 2 digit ya. Kenapa? Karena kalau biner itu dia cuma pakainya digitnya 2 ini masalahnya 0 dan 1. Nah, di sini kita lihat di sini. Jadi kalau biner digitnya 2, maka maksimal yang bisa didisplaykan adalah 3 ya. Jadi kemungkinannya cuma 3. Tapi kalau kita pakai 3, maka bisa sampai 8. Kita kalau pakai 4, maka bisa sampai 15. Kalau sampai di sini? Kalau 5, maka bisa sampai 31. Dan seterusnya ini. Sehingga dengan cara ini kita bisa merepresentasikan bilangan itu dengan biner tadi. Jadi semakin besar bilangannya, maka jumlah digit yang dibutuhkan akan semakin banyak di sana. Nah, jadi standar sistem komputer itu biasanya bilangan jumlah bitnya itu biasanya menggunakan kelipatan 4 ya. 4 bit, 8 bit ya, 16 bit, 32 bit, 34. Yang 4 itu namanya nibble. Atau nanti kalau kita sederhanakan bisa dalam satu digit heksadesimal 4 ini ya. Kemudian ada 8 itu namanya byte, ada 16 bit itu namanya word ya, atau half-word. Kemudian ada 64 dan 32 ini. Nah, bilangan yang penting di sini adalah power of 2 pangkat ya. Kalau 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat di seperti penyimpan ya, flash disk itu biasanya kelipatan ini ya. Ada flash disk 4 GB. Tidak ada yang 6 GB, mesti langsung 8 GB. Karena dia maksimalnya memang 8 ya. Ya kalau daripada bikin nanggung dana 7 GB ya, maksudnya 8. Kemudian nanti muncul lagi 16 ya. Ada yang 12 itu nanggung juga ya. Jadi 16 kelipatan 2 lagi 32, 64, 128 dan seterusnya. Kemudian untuk bilangannya lebih besar biasanya ada prefixnya ini ya. Ada kayak simbol K, kilo gitu, kemudian ada M, mega, ada giga. Jadi berbeda dengan yang kita pakai di desimal ya. Kalau kilo itu berarti 10 pangkat 3, mega itu 10 pangkat 6, kalau yang giga itu 10 pangkat 9. Tapi kalau kita pakainya bit itu, kilo itu adalah 2 pangkat 10, mega itu 2 pangkat 20, kemudian giga itu 2 pangkat 30. Jadi pangkatnya 20, 20, 30. Nah, kita tahu bahwasanya kalau untuk angka yang lebih besar otomatis dibutuhkan bit yang lebih banyak ya. Berbeda dengan kita menggunakan desimal. Nah, bagaimana cara mengkonversinya ini ya?
cara konversi dari biner ke desimal. Nah, kita asumsikan ini. Jadi kita bisa menggunakan untuk formula polinomial yang di depan tadi ya. Nah, kita mulai dari tanda desimal aja biar mudah ya di sini. 01, ini 01. Kemudian depannya 1101, 1011. Kemudian dari tanda desimal ini adalah titik nolnya 0, 1, 2, 3. Kemudian setelah desimal ke kanan maka min 1, min 2. Karena biner berarti yang dipangkatkan adalah bilangannya 2. Tinggal dihitung masing-masing. Dapatnya 8401 tambah 0. Kemudian di sini dapat pecah 0,25. Ini 0 ya, karena bukan 0. Ini adalah 0,25 kemudian dijumlahkan. Nah, dengan cara ini kita dapat nilai biner yang dikonversi ke desimal, yaitu nilainya adalah 13,25 dari 101 didapat desimal nilainya adalah 13,25. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengembalikan atau mengubah sebaliknya ya di sini dari desimal menuju ke biner. Nah, kita lihat di sini untuk mengonversi desimal ke biner maka digunakan membagi dua di sini. Jadi dibagi dua sampai hasilnya itu atau sisanya itu adalah 0. Jadi sampai hasilnya itu adalah 0. Kemudian sisanya nanti yang dikoleksi. Karena dibagi dua berarti ada dua kemungkinan ya. Habis itu sisanya 0 atau dia masih ada sisa 1. Tidak mungkin sisanya itu apa namanya lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya 3 dibagi 2 mesti sisanya 4 dibagi 2 berarti tidak ada sisanya berarti 0. Karena pembaginya 2 ya. Nah, kita ambil di posisi ini dari awal 162. Jadi dipisahkan antara yang integer sama dengan bilangan bulatnya sama bilangan pecahannya di sini atau desimalnya. Nilai di belakang angkanya itu 162 kita bagi 2. Sisanya ini yang dipantau ini ya. Sampai nanti sisanya ini adalah 0. Berarti itu sudah selesai. 162 dibagi 2 berarti 1. Karena habis berarti data sisanya 0. Kemudian 81 dibagi 2. 40 ada sisanya 1. 40 dibagi 2 ada sisanya 0. Dan seterusnya sampai ketemunya adalah 0. 1 dibagi 2 sisanya 1 sisanya 0. Nah gitu. Jadi ini kemudian ini dirangkai dari bawah ke atas. Kita lihat ini 101 000 10 ya. 101 00010. Kemudian untuk yang bagian pecahannya maka kita akan gunakan pengali 2 ya. Jadi, sampai hasil yang terakhir itu pecahannya adalah menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi diambil semua ini 0,375 diambil semua di sini pecahannya sebagai nilai desimalnya, nilai angka di belakang komanya. Kemudian dikalikan 2. Setelah dikalikan 2 kita lihat apakah dia lebih sudah muncul di sini bilangan bulatnya ya. Kita lihat perkalian pertama ini masih belum memunculkan bilangan bulatnya ya. Jadi 0,375 dikali 2 berarti 0,750. Ini belum. Sehingga ini akan dikalikan lagi ke sini. Kalikan lagi pada proses berikutnya kali 2. Nah, ketika dikalikan 2 ternyata 1,5 ya. Nah, di sini muncul bagian bilangan bulatnya ini. Nah, ini nanti diambil ya. Di bagian integer partnya nanti yang dikoleksi ya, diambil untuk proses konversi tadi. Kemudian ada pun yang bagian fraksinya nanti digunakan ke proses berikutnya sebagai pengalihan. Jadi kalau ini 1,500 berarti yang dipakai adalah 0,500 ini. Dikalikan 2 lagi ketemunya 1. Nah, kita lihat di sini desimalnya sudah 0 semua, berarti ini prosesnya sudah
Sudah selesai. Kemudian tinggal dikoleksi dari atas ke bawah. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, itu prosesnya ya. Nah, apakah ini juga bisa untuk dipakai di tadi ya cara rumusnya ini? Apakah bisa dipakai untuk semua sistem bilangan, baik itu oktal, desimal maupun yang desimal sendiri? Nah, kita uji coba di sini. Dan misalnya konversi dari desimal ke desimal untuk nilai 162,375. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau ini pasnya 10 berarti pengalinya 10 ya, atau pembaginya juga 10 sama ya. 162 dibagi 10. Kalau pembaginya 10, kemungkinan sisanya bisa dari 0 sampai 9 ya. Bisa sisanya itu 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 sampai 9. Kalau pembaginya 10. Tapi kalau pembaginya 2 tadi benar ya berarti 0 dan 1 saja. Nah, ini dibaginya 10. Karena dia untuk menguji konversi dari desimal ke desimal ya. Pakai rumus tadi. 162 dibagi 10. Kemudian 16 masih ada sisa 2 ditaruh sini. 16-nya lagi dibagi dengan 10. Sisanya 1 masih ada 6 misalnya ya. Kemudian 1 dibagi 10, sisanya 1, sisanya 0. Nah, kita lihat di sini sudah betul ya, dari bawah ke atas disusun 162. 162. Sekarang bagian desimalnya kita ambil berarti 0,375 ini 0,375 kita kalikan 10. Nah, ketika dikalikan 10 ini muncul integernya. Nah, ini yang 3 ini tadi. Ya, diambil. Kemudian karena masih ada pecahannya di sini atau nilai desimal di belakang koma ini, maka ini diambil kembali untuk dikalikan di proses berikutnya, kali 10 lagi ketemu 375. 7 integernya diambil, kemudian masih ada 500 di sini. 500 kita kembalikan lagi itu diproses 0,5-nya ini 0,500 kalikan 10. Nah, ketemu 5. Nah, kita lihat di sini karena nilainya ini sudah habis, sudah 0, berarti prosesnya sudah selesai. Sehingga tinggal disusun dari atas ke bawah 375 hingga ketemunya 162,375 di bawah 162,375. Kalau mau nyoba silakan nanti misalnya ada apa namanya dari oktal atau yang besar. Kemudian bilangan oktal dan heksadesimal ya di sini. Jadi kalau oktal itu berarti basisnya adalah 8. Karena basisnya 8, digit yang masuk dalam sini cuman kemungkinannya ada 8. Karena mulai dari 0 berarti berakhir dengan nilai 7. Jadi kalau ada menemukan bilangan oktal kemudian ada digit yang nilainya 9 itu berarti salah. Karena maksimalnya 7 kalau yang oktal. Nah, contohnya ini 127,4. Kalau konversi ke desimal sama pakainya model polinomial tadi. Tinggal dimasukkan 1, 2, 3, 1, 2, 7, 4, 1, 2, 7, 4. Kemudian dari titik ini, dari tanda desimal diberikan apa namanya? Angka 8-nya, angkanya 0, 1, 2, salah koma, minus 1. Tinggal dihitung masing-masing kemudian dijumlahkan. Demikian juga untuk yang basis 16. Kalau basis 16 berarti kemungkinannya ada 16 ya di sini. Karena angka itu kemungkinannya cuma 9. Sementara untuk merepresentasikan kode ini atau bilangan ini kan harus 1 digit ya. Karena kalau 2 digit dan nanti rancu kalau misalnya berhadap dengan jumlah bitnya tadi atau jumlah datanya. Sehingga untuk mengubah nilai 11, 12, 13, 14, 15 ini, maka untuk simbolnya harus dibikin 1 digit juga, sehingga digunakan notasi A, B, C, D, E, F. Jadi 1 digit ini cuma nilainya 10-an. Kemudian B nilainya adalah 11 sampai dengan F dan nilainya nanti adalah 15. Nah, makanya kalau bilangan basisnya adalah 16 berarti kemungkinannya ada
ada 16 digit mulai dari 0 sampai F. Ini untuk konversi juga sama ya, bisa pakai polinomial tadi B65F 16. Jadi untuk memudahkan ya B-nya kita konversi dalam bentuk ini ya. 11, 6 kita tulis 6, 5 kita tulis 5, F itu adalah 15. Nah, di sini tidak ada koma, tidak ada nilai pecahannya, berarti mulainya dari 0, 1, 2, 3. Pengalinya adalah 16 karena dia hasilnya 16 sehingga nanti didapatkan nilai desimalnya adalah sekian ini. Nah, seperti yang tadi ya, ada simbolnya kita pakai A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kita lihat di sini dipadankan dengan biner ya. Jadi ketika heksadesimal kita padankan dengan biner, maka kita dapat meringkas apa namanya digit. Jadi kalau binary itu butuh 4, maka di heksa itu kita butuh 2. Nah, makanya bilangan heksa ini akan banyak dipakai nantinya. Kalau di oktal ini nanggung ya. Jadi kalau ini 3 masalahnya. Ini cuma sampai 3. Karena sistemnya itu kalau di apa namanya di mikroprosesor itu kan 8 bit. Nah, 8 bit kemudian ada 16 bit ya. Nah, kalau dipakainya oktal 333 kan masih nanggung. Jadi kalau pakainya heksa pas itu. Jadi kalau misalnya 8 bit berarti ada 4 ini ya. 4 ini maaf, ada 4 kali 2 berarti sehingga digit untuk heksanya dibutuhkan cuma 2. Tapi kalau kita pakai oktal berarti 8, berarti kita punya 3 pun itu nanggung ya, karena cuma dipakai separuh. Nah, ini 6 ya. 3, 3, 2 sehingga paling yang dipakai nanti adalah heksa sama biner. Nah, biner ini didisplaykan dalam bentuk heksa sehingga memudahkan penulisan ini. Karena kalau kita tulis ini ya bisa cuman terlalu panjang ya. Kalau ini 8 ini jadi 2. Kalau ini 16 digitnya ini 4. Nah, itu. Kemudian kalau kita sudah dapatkan nilai biner, maka konversi ke oktal juga mudah ini. Kalau oktal kita tahu di sini padanannya adalah mengelompokkan nanti ya. Di sini oktal biner. Jadi oktal itu adalah 3 digit biner ya, pengelompokannya. Kalau yang heksa nanti 4 digit biner. Makanya kalau kita punya oktal 673,12 ya, maka kita bisa seperti ini. 67312. Kemudian kita mulai dari tanda desimalnya ini. Sana ya. 011 111 0110. Jadi 1106 117 0113. Kemudian dari desimal ke kanan 01010. Kemudian dicetaknya jadi 1, kita sudah dapatkan nilai binernya. Demikian juga untuk dari biner ke oktal sama ya. Jadi kita mulainya adalah dari titiknya atau nilai apa namanya, tanda dari desimalnya ini. Kita lihat di sini. Kita misalkan dulu 001 011 001 011. Kemudian ke arah kiri ya. 001, kemudian 011, kemudian 01, ini kurang 1. Nah, kita tambahkan saja di bagian depan 0. Karena bilangan 0 di bilangan depan itu akan sama dengan yang di desimal juga sama ya. Di bilangan 10 kalau 0 di depan itu ya tidak ada fungsinya. Kecuali kalau di bagian belakang sebelum koma. Demikian juga kalau 0 di belakang setelah tanda koma ya juga tidak ada perlunya. Itu sebagai tanda bantuan saja di sana. Supaya nanti muncul 3 digit seperti itu. Nah, setelah dimunculkan digitnya seperti ini, binernya kemudian baru dihitung 010 berarti dari sini 2, 110, 6, 4 ya. Kemudian 111 itu adalah 7.
tinggal disesuaikan di sini 100, 1004, ya, 01, 1, 01, dapatkan 264,13. Nah, kalau biner ke hexa juga sama ya, cuman pengelompokannya modelnya sama seperti yang tadi. Kalau ini pengelompokannya adalah 44 ya. Sama mulainya sebenarnya dari titiknya ini. 162. Kita lihat 1001. 6 adalah 0, 0110. 2, 0010. Nah, nanti ketika dirangkai, nol di depan ini bisa dihilangkan 10, 01, 10, 001, koma, kemudian ada 3, 5. 3 itu 001, 5 itu 010. Tadi dihubungkan. Ya. Kemudian untuk bagian yang ini, bagian berikutnya untuk konversi dari biner ke hexa. Ya. Sama juga dikelompokkan dengan 4. Kita mulai dari tanda koma ini. 0010, 0010, ini. Kemudian 11. Nah, 11. Kemudian ditambahkan 0 untuk membantu. Ya. Sehingga jumlahnya 4 digit biner. 1100. Kemudian dari tanda koma ke kiri, ya. 0100. 0100. Kemudian 1101. Ini kebetulan jumlahnya pas ini 4 sehingga tidak perlu tambahkan 0. 1010 ini 8041 ya, kalau kita hitung bobotnya dijumlahkan berarti 11 itu B ya. 0400 berarti 4 sih. Nah, speknya nanti dihafal ya ini ya. Jadi kalau 01011 itu apa? B ya. Kalau 1010 itu apa? A. Kalau 1100 itu apa? C. Nah, sehingga lebih cepat ketika mengkonversi. Kemudian ada istilah lagi ya, di sini ada yang namanya BCD. Apa itu BCD? Jadi kita tahu bahwasanya bilangan desimal itu kan maksimal adalah 9. Dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, makanya biner untuk yang mengkodekan desimal itu namanya BCD. Sehingga ketika nilainya lebih dari 9, maka dia diistilahkan NA ya, not applicable, NA. Sehingga dia cuma representasi nilai binernya dengan 4 bit cuma sampai 1001. Di atasnya ini akan NA semua. Nah, ini bilangan ini BCD ini bisa dipakai di RTC biasanya. RTC IC itu biasanya pengkodenya bukan biner tapi adalah BCD. Yang RTC, modul RTC itu yang macam 3231 yes. Jadi biasanya menyimak datanya dalam bentuk BCD. Jadi kalau BCD maksimal adalah 1001. Di atasnya itu ya tidak bisa. Dia memang ditujukan untuk mengkode desimal. Nah, kita masuk ke ringkasannya di sini. Jadi kita dipaksa untuk berpikir pada basis bilangan 2. Karena kita memang mau belajar ke bagaimana sih mesin bekerja ya, dalam hal ini dalam mikroprosesor. Nah, di sini juga kita telah belajar bagaimana cara mengonversi dan bilangan antara biner ya, desimal, oktal, dan hexadesimal. Nah, kita juga lihat di sana bahwasanya 0 dan 1 itu bisa sebagai model abstraksi dari tegangan analog. Ya. Jadi kalau 0 itu ada tegangan, 1 itu tidak ada tegangan. Nah, kalau elektronik dua kemungkinan itu lebih mudah direpresentasikan, ada tegangan atau tidak. Dan kita juga melihat bahwasanya ketika kita menggunakan nilai dua sinyal ini kita bisa membentuk angka ya, bahkan angka yang besar dengan cara digitnya diperbanyak. Makanya ada yang digitnya 4 itu nibel, ada yang digitnya 8 itu byte, ada yang digitnya 16 itu word, dan seterusnya. Kemudian juga sampai ada kilobyte, ada megabyte, dan seterusnya. Nah, bagaimana sekarang untuk mengkodekan karakter ya atau huruf ya. Nah, maka di sini juga ada standar ya.
Karena kita harus mengkodokkan huruf ini supaya misalnya ketika ngetik di komputer atau kita mau nulis karakter di LCD, nah makanya muncul ini yang namanya kode ASCII. Kode ASCII yang distandarkan, American Standard Code. Jadi ini dipakai ya di seluruh dunia, kesepakatan begitu standar. Sehingga kalau saya mengetik apa namanya huruf A, berarti nanti muncul binarnya adalah 100 ini A, 100001. Kemudian kalau saya mengetik huruf 3, bukan angka 3 ya, huruf itu berarti ya karakter atau ya tadi huruf, bukan number. 011 ya berarti ini ya 01100011. Nah di sini ada ASCII itu ada 127 ya, dari 000 sampai 111. Ini untuk menyajikan ya selain karakter atau huruf tadi 0, 1, A, B, C, huruf besar, huruf kecil, juga simbol-simbol seperti ini. Itu distandarkan sehingga ketika apa namanya mesin tahu itu huruf A ya berdasarkan kode-kodenya ini. Kalau kodenya ini berarti huruf A ya. Kalau kodenya misalnya 011 0110 berarti huruf 6 itu. Kemudian contoh yang lain ini ya di kode mesin dan assembler nanti di bahasa 951 ini. Jadi kita tahunya itu adalah buat ini ya. Jadi perintah-perintah seperti move up, koma, tanda pagar 55H. Nah ini nanti akan diterjemahkan dalam bentuk kode mesin ini. Jadi mesin itu tahunya ini 7455, tapi dalam bentuk binar ya. Jadi ini dituliskan hexa itu sebagai apa namanya supaya mudah ya, mudah penulisannya. Kalau ini ditulis binar juga bisa ya. Satu. Jadi kalau apa namanya kalau ditulis binar 74 nanti butuh 8 digit ya. 55 juga 8 digit akan susah nanti. 11 0111 0100, kemudian yang 5 0101 0101 akan panjang sehingga diringkas bentuknya hexa. Jadi ini akan bentuk kode 8 tambah 8 berarti 16 bit. Ada yang instruksi itu adalah nanti kodenya itu adalah tidak 16 bit ya, bisa 3 kali 8 bit. Ada berapa ini? 8 ya, berarti 20, maaf 24 bit ya. 8. Ada juga yang cuma satu seperti ini ya. Itu dari instruksinya. Ya nanti yang menerjemahkan dari kode ini ke sini apa namanya? Itu adalah nanti urusan software ya, software yang namanya assembler. Meskipun secara manual kita juga bisa menerjemahkan ya. Nanti biasanya di instruction set dari bahasa assembler itu kita diberikan tabel ya. Semacam manual booknya itu. Kalau perintahnya seperti ini diterjemahkan ke kode mesin seperti apa itu ada ya. Tapi akan waktu lama kalau menerjemahkannya satu-satu ya. Jadi kalau kita pakai program maka ini akan masuk diterjemahkan ke sini. Nah kode ini nanti yang akan dimasukkan ke memori program ya. Jadi diurut di posisi apa namanya alamatnya dari 00 sampai dengan yang terakhir ini. Nah, kita lihat di sini 00 karena di sini ada 2 berarti ini 01 ini 00, maaf karena ini dari 00 berarti yang ini 00 yang ini 01 alamatnya ya. Kemudian 02 di sini berapa 2 ini 5 ya. Kalau ini 2 berarti karena di sini ada 2 tinggal loncengnya 2. Kalau di sini ada 3 berarti tambahnya 3 ini 5. Kalau di sini ada 2 ditambah lagi 2 7. Kalau di sini cuma 1 jadi 9 berarti tambahnya cuma 1. Karena ini pakainya hexa berarti 9 tambah 1 10 atau A di sini. Ini juga sama di ada hasilnya. Nah, gitu sekilas terkait dengan kode mesin. Oke, untuk pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup apabila jika ada pertanyaan. Jadi saya coba menjawab kalau apa namanya ada pertanyaan kan.
Oke, demikian apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk teman kali ini nanti ada tugas ya. Tugasnya nanti Anda bisa cek di Sunan. Untuk materi yang pertama ini untuk sistem bilangan ya, pada mata kuliah sistem informasi. Demikian, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Artinya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.